Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Thanks God, kita ketemu lagi dalam Devotion for Nation pagi hari ini. Yuk kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Dan terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami belajar bersama-sama Tuhan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang buka hati setiap kami Tuhan. Biarlah firman pagi hari ini Engkau yang berbicara itu menjadi rema dan mengubah hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, pagi hari ini saya akan membahas satu sharing dengan tema Strong Heart, hati yang kuat. Belajar dari Rasul Petrus. Kita percaya sama-sama bahwa Petrus adalah perlambangan dari gereja, karena Tuhan sendiri yang menyatakannya. Di Matius 16 ayat 18-19 dikatakan, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Luar biasa seorang Petrus ini yang adalah perlambangan dari gereja. Kita adalah gerejanya Tuhan, amin. Tapi setelah perkataan Tuhan Yesus ini, di ayat selanjutnya terjadi satu peristiwa di mana Petrus ditegur oleh Tuhan dengan sangat keras. Bahkan bisa dikatakan dalam tanda kutip begitu sangat kasar. Oke, di Matius 16 ayat 21-23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung beban banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, sebab engkau suatu batu sandungan bagiku. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Bisa dibayangkan, inilah cerita ketika Tuhan Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bagaimana Tuhan Yesus nanti akan mengalami penderitaan dan mati dibunuh. Ketika itu Petrus yang memberikan attentionnya, care-nya, perhatiannya kepada Tuhan, ditegur oleh Tuhan Yesus dengan sangat keras, dengan dalam tanda kutip kasar. Bahkan di sini dikatakan Petrus dikatakan sebagai iblis, sebagai setan, dan Petrus dikatakan seperti itu di depan semua murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Bisa dibayangkan jika hal tersebut terjadi kepada kita. Oke, bagaimana respon kita? Saya mengajak teman-teman kita ilustrasikan dalam kehidupan kita. Mungkin kita punya pemimpin rohani. Saya mungkin punya pemimpin rohani Pastor Robert, mungkin teman-teman yang di Malaysia mungkin Pastor Renner. Coba bisa dibayangkan, atau mungkin pastor-pastor yang lainnya. Ketika itu mungkin Tuhan sedang memberikan tugas kepada pastor kita untuk naik ke suatu gunung. Pastor kita mulai menceritakan dia harus pergi ke puncak gunung ini, dia harus berdeklarasi, dia harus nanti menghadapi bahaya binatang buas, bahaya kelaparan, bahaya di tengah bencana alam dan sebagainya. Dan kita, karena kita care, karena kita peduli pada pemimpin kita, kepada gembala kita, kepada pastor, dan kita berkata, pastor jangan pergi. Kalau boleh itu dilalukan, jangan pastor pergi ke sana, pastor bahaya." Mungkin kalau itu terjadi pada saya bisa kata, "Pastor Robert jangan, Pastor Pendi aja," misalnya gitu kan, atau yang lain lah gitu. Jangan. Tapi apa respon dari pastornya kita atau dari pemimpinnya kita? Mungkin pemimpin kita akan berkata, "Setan kau, iblis kau gila ya, gila. Saya harus pergi ke sini. Kau benar-benar nggak punya otak." Misalnya seperti itu pastor kita berkata, "Kau tidak mikirkan perkaranya Tuhan, kau pikirkan perkaranya manusia." Even bisa dibayangkan jika kita mengalami hal seperti itu. Itulah yang dialami oleh Rasul Petrus, dan itu dikatakan di depan semua murid-murid yang lain. Apakah kita akan tetap ada di gereja itu, di tempat itu, atau berpaut pada Tuhan kalau di Rasul Petrus ya?
atau kita akan berkata gila, kita akan berkata wow, ini luar biasa nih, saya dihina sampai sejauh ini, saya diusir, dikatakan setan, dikatakan iblis. Bisa bayangkan apakah kita tetap berpaut pada Tuhan atau kita berpaut pada pemimpin yang Tuhan kasih? Akan sangat sulit, betul. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasul Petrus, bahkan ketika Rasul Petrus dikatakan iblis, di Alkitab tidak ditulis Petrus menjadi kecewa atau Petrus merasa bersedih atau dia malu atau Petrus akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus. Petrus tetap mengikuti Tuhan dengan setia. Bahkan di ayat-ayat selanjutnya setelah peristiwa ini, Petrus masih berpaut sama Tuhan. Bahkan sampai waktu Tuhan mau disalib, Petrus masih bisa menyatakan perhatiannya, care-nya kepada Tuhan, sayangnya kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dia masih bisa mengumbar janji kepada Tuhan. Tuhan, kalaupun yang lain meninggalkan Engkau, aku tidak akan meninggalkan Engkau. Petrus masih bisa mengeluarkan statement ini. Luar biasa. Walaupun kita tahu akhirnya Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Petrus adalah perlambangan gereja, dan kita adalah gerejanya Tuhan. Amin. Sedikit banyak kita percaya bahwa takarannya Petrus adalah takarannya kita juga. Tuhan tidak pernah salah pilih. Tuhan tahu bahwa Petrus akan meninggalkan dia. Tuhan tahu bahwa Petrus akan menyangkal dia. Tapi jika Tuhan tetap menetapkan Petrus sebagai perlambangan dari gereja, tetap berkata bahwa Petrus, engkau adalah batu karang yang teguh, di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku. Itu karena Tuhan melihat sesuatu dari Petrus. Tuhan melihat hati yang kuat, strong heart. Itu supaya kita sebagai gerejanya Tuhan juga mempunyai hati yang kuat, takaran yang sama seperti Rasul Petrus. Hati yang kuat itu apa? Strong heart itu adalah hati yang tidak mudah dikalahkan oleh intimidasi yang jahat. Hanya sedikit perkataan yang jahat itu tidak akan membuat kita dikalahkan. Hati yang kuat, strong heart adalah hati yang tidak mudah dinodai oleh hal yang kotor, oleh pikiran-pikiran yang masuk. Hati yang strong heart adalah hati yang tetap berpaut kepada Tuhan, hati yang tidak mudah tersinggung, hati yang tidak mudah kecewa, hati yang tidak mudah marah, tidak mudah bersedih, atau tidak mudah terluka. Kita sebagai gereja Tuhan juga harus memiliki hati yang kuat, strong heart seperti ini. Jika kita ditegur Tuhan, baik langsung maupun melalui pemimpin, atau melalui gembala, atau melalui siapapun, kita jangan mudah terluka, jangan mudah kecewa. Ayo, bahkan dikatakan takarannya adalah Rasul Petrus, jika engkau sampai dikatakan setan, engkau dikatakan iblis, engkau diusir, kita tetap harus berpaut pada Tuhan dan pemimpin yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Amin. Setelah kita memiliki hati yang kuat, strong heart ini, ujian kedua adalah ketika kita dihadapkan untuk berani mati untuk Tuhan. Mati dalam tanda kutip. Kenapa sih Petrus menyangkal Tuhan? Karena Petrus takut mati. Petrus takut turut dihukum mati bersama dengan Tuhan Yesus kalau dia mengaku bahwa dia kenal Yesus. Jangan-jangan diseret-seret juga. Petrus juga takut, waduh jangan-jangan saya juga disalib juga, saya juga dihukum mati juga bersama Tuhan. Itu yang dialami Rasul Petrus. Bagi kita, jangan kita bicara dulu mengenai menyangkal diri, tentang mati untuk Tuhan, kalau kita tidak lulus terlebih dahulu mengenai mempunyai hati yang kuat, strong heart. Omong kosong kita bisa mati untuk Tuhan, atau radikal untuk Tuhan, atau habis-habisan untuk Tuhan. Jika kita masih mempunyai hati yang mudah kecewa, mudah komplain, mudah mengeluh, mudah terluka, mudah marah, kita percaya ini adalah masa di mana kita sebagai gerejanya Tuhan akan bangkit. Kita sebagai gerejanya Tuhan akan menjadi berkat dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kita gereja Tuhan akan radikal untuk kerajaan Allah dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Tetapi sebelum hal itu, mari kita mempunyai hati yang kuat dulu, strong heart. Hati yang tetap berpaut kepada Tuhan, tidak mudah kecewa dan tidak mudah terluka, tidak mudah marah, tidak mudah terintimidasi. Hati yang kuat, strong heart adalah hati yang tidak mudah dikalahkan, hati yang tidak mudah ternodai. Amin. Mari Bapak Ibu semua yang mau mempunyai strong heart pagi hari ini, ayo kita minta kepada Tuhan untuk Tuhan menetapkan remanya melalui firman pagi hari ini. Ayo kita berdoa.
Kami sudah selesai Tuhan untuk sharing sama-sama firman-Mu Tuhan. Kami mau pagi hari ini apapun yang kami belajar Tuhan itu tidak berlalu begitu saja. Biar kami boleh memiliki strong heart Tuhan, hati yang kuat, hati yang tidak mudah dikalahkan, hati yang tidak mudah ternodai. Jika ada intimidasi yang masuk, jika ada perkataan yang tidak enak, jika ada pengaruh-pengaruh, itu tidak akan melemahkan kami. Kami tidak akan menjadi mudah kecewa, mudah terluka, mudah terbawa perasaan, mudah terluka, sedih atau emosi Tuhan. Tapi sebaliknya kami akan selalu kuat. Kami akan selalu berpaut kepada Tuhan apapun yang terjadi, apapun intimidasi yang masuk, apapun pengaruh perkataan dari luar yang ada dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, setelah hati yang kuat ini kami mau radikal, kami mau sungguh-sungguh dan dalam tanda kutip bisa mati untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga pagi hari ini firman-Nya ini bisa memberkati semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di the next devotion from nation selanjutnya. God bless you.